Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan nama Ropi Udin, NM 3121100586, kelas TI 21B1. Di sini saya akan menjelaskan tugas ulangan tengah semester materi dari tugas pertemuan 1 sampai ke pertemuan 7. Langsung saja. Apa itu data mining? Data mining disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Yang kedua, ekstraksi dari data ke pengetahuan. Data fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Yang kedua, pengetahuan pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Nama lain dari data mining yang pertama, Knowledge Discovery in Database atau yang disebut juga dengan KDD. Yang kedua, Knowledge Extraction. Yang ketiga, Pattern Analysis. Yang keempat, Informasi Harvesting. Yang kelima, Business Intelligence. Tahapan proses Knowledge Discovery in Database. Data mining ialah bagian dari tahapan proses Knowledge Discovery in Database atau disebut juga dengan KDD. Dengan data mining, kita bisa melaksanakan pengklasifikasian, memprediksi, memperkirakan, serta memperoleh data lain yang berguna dari kumpulan informasi dalam jumlah yang besar. Klasifikasi dalam data mining bisa kita coba dengan memakai algoritma C45. Dengan algoritma ini bisa kita dapatkan suatu keputusan yang gampang kita mengerti serta gampang kita pahami. Database yang tersimpan pada media penyimpanan tidak sering sekali termanfaatkan oleh sebagian besar penggunanya, serta apalagi dalam jangka waktu tertentu, data-data tersebut terhapus sebab kita kira merupakan sebuah sampah, serta cuma penuhi media penyimpanan saja. Asumsi tersebut tidak seluruhnya benar, sebab sebetulnya database dalam bentuk yang besar bisa membagikan data yang kita perlukan buat bermacam kepentingan, baik buat kepentingan bisnis dalam mengambil keputusan ataupun buat ilmu, pengetahuan, serta riset. Kenapa manusia harus membutuhkan data mining? Manusia banyak memproduksi data. Contohnya, manusia memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Di sini kita ambil contoh dari salah satu bidang astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, dan finansial. Dari masing-masing kategori tersebut kita banyak membutuhkan data terkait cara mengolah dataset atau seperti apa data yang kita gunakan. Selanjutnya, proses data mining dan knowledge discovery in database atau KDD. Data selection. Pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data dan data operasional. Selanjutnya, pre-processing atau disebut juga dengan cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Transformasi. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Selanjutnya, data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Interpretasi.
Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Di sini ada contoh dari sekumpulan pengguna data yang banyak kita temukan atau kita jumpai di internet. Salah satunya dari platform YouTube, Facebook, IG, Twitter, kemudian ada LinkedIn, email, dan lain-lain. Di sini kita banyak data-data yang memerlukan dengan data yang cukup besar sampai bertera-terabyte. Kita memerlukan data dan mengolahnya. Selanjutnya, data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Dari bagian yang tampil di sini, kita bisa mengetahui struktur data mining. Yang pertama dari data, contohnya ada data absen pegawai, kemudian ada informasi, kemudian informasi rekap kehadiran pegawai, kemudian ada pengetahuan, nanti kita bentuk pola kebiasaan dari pegawai datang, pulang, hadir. Selanjutnya kebijakan penataan jam kerja pegawai. Selanjutnya, bidang ilmu data mining. Dari data mining tersebut, kita akan mengklasifikasikan dari berbagai bidang ilmu data mining. Ada yang dikenal dengan pattern recognition, machine learning, statistik, computing algorithm, dan database teknologi. Peran utama data mining. Peran utama data mining dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi. Di sini ada 5 klasifikasi. Yang pertama estimasi, yang kedua forecasting, yang ketiga klasifikasi, yang keempat clustering, yang kelima asosiasi. Tipe-tipe atribut dalam data mining. Atribut dapat dibedakan dalam tipe-tipe yang berbeda bergantung pada tipe domainnya, yaitu bergantung pada tipe nilai yang diterima. Atribut kategorikal atau yang dikenal dengan categorical attribute adalah salah satu tipe yang domainnya merupakan sebuah himpunan simbol berhingga. Contoh, jenis kelamin, status, dan pendidikan, di mana domain jenis kelamin L atau P. Atribut kategorikal dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama, nominal. Sebuah atribut dikatakan nominal jika nilai-nilainya tidak dapat diurutkan. Contoh, jenis kelamin, warna mata. Atribut nominal mempunyai sifat pembeda. Yang kedua, ordinal. Disebut atribut ordinal jika nilai-nilainya dapat diurutkan dalam beberapa cara. Contoh, ranking. Misal, rasa dari keripik kentang pada skala 1 sampai 10. Grade-nya tinggi dalam tinggi, medium, pendek, atau pendidikan. Karena kita dapat mengatakan bahwa pendidikan S1 lebih tinggi dari SMA maupun D3. Sifat dari ordinal atribut adalah pembeda dan urutan. Tipe data. Dari tipe data dibagi menjadi 2. Yang pertama mainstream, yang kedua counting. Dari mainstream kita klasifikasikan lagi menjadi rasio dan interval. Dari counting kita klasifikasikan menjadi ordinal dan nominal. Rasio interval dikatakan dengan numerikal. Ordinal nominal dikatakan dengan kategorikal.
Di sini ada contoh estimasi waktu pengiriman pizza. Dalam contoh estimasi waktu pengiriman pizza, kita bisa menganalisa dataset dari customer 1 sampai dengan customer selanjutnya. Kemudian di situ ada jumlah pesanan, jumlah traffic light, jarak tempuh, waktu tempuh. Nanti kita bisa mencari perhitungan estimasi berapa waktu tempuh yang kita peroleh untuk mengetahui data set hasil dari waktu tempuh yang diperlukan. Selanjutnya ada estimasi performasi CPU. Contoh dari estimasi performasi CPU, di sini ada cycle time, main memory, cache, channel, sampai performance. Kita nanti akan mengetahui dataset dari estimasi tersebut. Misalkan kita ingin mengetahui linear regression functionnya, PRP. Nanti kita menemukan hasil dari PRP yang kita temukan. Selanjutnya ada contoh dataset pre-casting harga saham. Nanti ada label, time series. Nanti kita tentukan pembelajaran dengan metode forecasting neural networknya, jaringan dataset harga saham dalam bentuk time series atau rentang waktu. Kita bisa mengetahui atau bisa menggambarkan dataset yang kita perlukan. Selanjutnya ada contoh dataset klasifikasi kelulusan mahasiswa. NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, mata pelajaran IPS 1 sampai IPS 4, kemudian ada label lulus tepat waktu. Selanjutnya autonomous drive. Autonomous driving merupakan salah satu teknologi yang ada pada artificial intelligence atau yang dikenal dengan AI. Teknologi ini memiliki tujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia yang berhubungan mengemudi. Penerapan teknologi ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu kemampuan utama yang terdapat pada AI, yaitu machine learning, dengan menggunakan beberapa metode yang terdapat pada machine learning. Teknologi autonomous driving dapat dibentuk dan dikembangkan. Teknologi autonomous driving dibentuk dengan cara menanamkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ke dalam mobil. Fungsi AI ditanam mirip dengan otak manusia, di mana AI yang ditanam ini akan menentukan tindakan mobil sesuai dengan input yang diterima, baik yang berasal dari lingkungan di sekitarnya atau yang berasal dari pengemudinya. AI sendiri sebenarnya memiliki beberapa kemampuan, namun kemampuan AI akan diterapkan pada teknologi autonomous drive ini ialah machine learning, di mana mesin akan dikembangkan melalui penggunaan data dan pengalaman yang dilalui oleh mesin. Di dalam machine learning sendiri terdapat berbagai metode dan algoritma. Pada autonomous drive ini, pendekatan metode yang akan digunakan adalah deep learning yang menggunakan algoritma artificial neural network. Autonomous car atau bisa juga disebut mobil otonom yang juga dikenal sebagai mobil tanpa pengemudi. Mobil otonom adalah mobil yang memiliki kemampuan untuk berkendara layaknya dikendalikan seperti manusia. Pada mobil tersebut bergerak menggunakan rangkaian artificial intelligence serta rangkaian sensor yang disusun. Teknologi tersebut adalah salah satu teknologi yang sedang giat dikembangkan oleh beberapa perusahaan.
kendaraan, bahkan beberapa negara pun mendukung adanya perkembangan teknologi tersebut. Seperti contohnya adalah negara Inggris yang turut menginvestasikan 19 juta pound untuk teknologi tersebut di 4 kota. Bahkan jalanan di negara tersebut diperbolehkan untuk para pengembang produsen menguji coba kendaraan otonom pada saat musim panas. Tentunya harus ada orang yang duduk di dalam mobil tersebut agar terhindar dari kecelakaan di situasi mendesak. Teknologi otonom tersebut dapat dibagi dalam 5 level. Level yang pertama, asisten pengemudi dibutuhkan. Level yang kedua, pilihan otomatisasi sebagai tersedia. Level 3, otomisasi kondisional. Level 4, otomatisasi tinggi. Level 5, otomatisasi penuh. Teknologi tersebut bekerja dengan rangkaian kamera digital, GPS, sistem ECU yang disetting sedemikian rupa, radar, serta adanya fungsi otomatis yang menggerakkan setir mobil serta mengendalikan akselerasi dan deselerasi pada pedal gas. Beberapa pabrik yang sudah menjual bebas kendaraan serta teknologi tersebut ialah Tesla dengan model X, model S-nya, serta dikatakan mobil paling canggih dalam teknologi otonom yaitu Audi dengan Audi A8 terbarunya. Lalu apa hal positif yang dapat kita ambil dari autonomous ini? Hal-hal positif yang dapat kita ambil dari mobil otonom adalah di saat berada dalam mobil, pengemudi dapat dengan efektif mengerjakan kegiatan lainnya. Contohnya sambil mengerjakan beberapa pekerjaan lain secara multitasking, memudahkan kita dalam hal parkir dan lain-lain. Namun di sisi lain ada beberapa risiko yang bisa terjadi, yaitu memiliki risiko teknologi error yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Harus selalu terhubung ke internet agar mendapatkan info GPS. Cenderung sulit digunakan di tempat yang sulit dijangkau dengan akses internet, misal di daerah pegunungan atau terpencil, atau di wilayah-wilayah yang ada di sekitar Indonesia. Apakah kita bisa menggunakan otonomous ini? Penyalahgunaan oleh oknum tertentu rentan terhadap serangan cracker dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.